Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Dalam tragedi G30S 1965, tragedi berdarah pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Kisah Kiai Haji As'ad kedatangan tamu misterius menjelang peristiwa G30S PKI. Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan menambah wawasan kita dalam sejarah. Dan bila suka dengan kisah dan sejarah dari Kodi Channel, tekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kiai As'ad Situbondo adalah seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Barisan Pelopor sebagai sebuah perkumpulan prajurit dari kalangan santri dan juga orang-orang bertabiat jahat yang disulap Kiai As'ad menjadi pejuang yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Tragedi G30S PKI merupakan peristiwa yang tidak akan luput dari ingatan masyarakat Indonesia karena kekejamannya. Diceritakan bahwa beberapa waktu sebelum peristiwa itu pecah, Kiai As'ad seorang wali Allah telah mendapatkan petunjuk terkait peristiwa 30S PKI. Pertama, tamu itu datang pada suatu malam, ketika Kiai As'ad dalam keadaan sakit. Ia mendadak bangkit dari tidur ketika tiba-tiba seorang tak dikenal mengetuk pintu dan memanggil-manggil namanya sambil menyuruhnya keluar. Mendengar suara itu, kondisi tubuh Kiai As'ad yang sebelumnya terasa lemas, spontan membaik hingga bisa bangun memenuhi panggilan itu. Tanpa berlama-lama, tamu itu berkata kepada Kiai As'ad bahwa tidak lama lagi akan terjadi banjir darah, sehingga diwanti-wanti untuk berhati-hati. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa yakni tamu tak dikenal itu datang lagi, namun kali ini pada siang hari. Dikatakan misterius karena tidak satupun santri yang menyaksikan datangnya tamu itu, walaupun sang tamu tersebut diterima Kiai As'ad di depan rumah tempat lalu lalangnya para santri. Kiai As'ad sempat merasa tidak enak hati kepada sang tamu, karena para santri yang kebetulan lewat di situ tidak menunjukkan penghormatan sama sekali kepada tamu misterius itu. Artinya tamu tersebut tak bisa dilihat dengan kasat mata, namun anehnya, tamu yang berpakaian compang camping itu menyebarkan bau harum. Selain itu, dia juga menggenggam pusaka keris dan sempat disentuhkan ke kening Kiai As'ad ketika sang tamu mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi huru-hara. Setelah tamu misterius itu berpamitan, Kiai As'ad baru sadar dan segera menyuruh beberapa orang santri mengejarnya. Namun tamu sudah lenyap di balik tembok pesantren. Menurut perhitungan akal sehat, tamu itu mestinya masih ada di lokasi pesantren. Setelah kejadian itu, Kiai As'ad langsung mengumpulkan pimpinan NU Situbondo beserta rekan-rekannya. Di depan para pemimpin NU itu, Kiai As'ad menceritakan tentang kedatangan tamu yang aneh. Setelah selesai bercerita, Kiai As'ad lantas meminta kepada semua yang hadir agar berhati-hati dan waspada. Saat itu, Kiai As'ad sudah memiliki firasat buruk tentang PKI, dan dituturkanlah perasaan itu kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Beberapa hari menjelang peristiwa G30S PKI, Kiai As'ad kembali mengumpulkan pimpinan NU Situbondo. Kali ini beliau memperkenalkan seorang tamu dari Nganjuk, sahabat beliau saat mondok di Tebuireng, Jombang. Tamu yang dimaksud adalah Kiai Atlan, ahli kanuragan dan kedikdayaan. Kiai As'ad meminta kepada semua yang hadir untuk bersedia digembleng tenaga dalam dan diberi ijazah wirid asma. Setelah digembleng, mereka pun dicoba satu persatu dengan golok dan pedang, dan hasilnya memang memuaskan. Setajam apapun golok yang disabitkan, ternyata tak mempan melukai tubuh. Saat itu juga, Kiai As'ad mewanti-wanti agar selalu waspada terhadap gerakan PKI. Begitulah tanda-tanda yang dialami oleh Kiai As'ad sebelum tragedi 30S PKI terjadi di Indonesia. Wallahu a'lam. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.